Tigai. Bab 1. Hidup di bawah belas kasih orang lain. Istriku, apakah kamu meminjamkan 20 juta lagi? Rumah sakit sudah mengejar-ngejarku lagi. Tanya Zaidan Zhao pada Haili Xie dengan tidak enak hati. Haili Xie terdiam, lalu menghembuskan napas panjang menahan kesal. Ia mengeluarkan segepok uang dari dompetnya dan memberikannya pada Zaidan Zhao. Zaidan Zhao menunduk bersiap mengambil uang itu. Ia kemudian berucap terima kasih dengan pelan. Haili Xie bertubuh tinggi dan ramping. Wajahnya tirus dan menarik. Ia sungguh tiada duanya. Sementara itu Zaidan Zhao, meski ia tampan, namun disandingkan dengan Haili Xie, ia masih kalah jauh. 3 tahun lalu, ketika lulus sekolah vokasi, Zaidan Zhao mendambakan karir yang baik, sama seperti semua orang pemuda lainnya. Sayangnya, ibunya yang membesarkannya seorang diri tiba-tiba terkena penyakit ginjal. Ketika Zaidan Zhao pusing memikirkan biaya pengobatannya, Haili Xie yang ia cintai selama 3 tahun menempuh SMA menemukannya. Wanita itu memberi sebuah pengajuan asalkan ia bersedia wanita itu mau menikah dengannya. Bukan hanya itu, Haili Xie juga berjanji memberinya mas kawin yang tidak sedikit. Zaidan Zhao tahu Haili Xie tidak pernah menyukainya. Wanita itu mencarinya semata-mata karena kehilangan seorang pria lain. Meskipun begitu, demi bisa memberi pengobatan pada ibunya, Zaidan Zhao menerima tawarannya. 3 tahun ini Zaidan Zhao bekerja sangat keras di Seas Corp untuk membuktikan kepantasannya. Meski begitu, kehadirannya dari dulu tidak pernah diterima ayah dan ibu Haili Xie. Ia bahkan sering disindir mereka. Sementara itu, meski Haili Xie tidak begitu sering menyindir dan meledeknya, namun selama 3 tahun pernikahan mereka, wanita itu tidak pernah mengizinkannya menyentuhnya sedikit pun. Tepat ketika Zaidan Zhao akan mengambil uang dari Haili Xie itu, ibu Haili Xie masuk. Melihat pemandangan ini, wanita itu langsung emosi dan berkata keras, "Haili Xie, kamu mengapa lagi-lagi memberi uang pada sampah ini?" Zaidan Zhao, coba kamu katakan, beberapa tahun ini kamu sudah mengambil uang berapa banyak dari keluarga kami. Kami sadar diri, tidak, kamu sudah sering mengambil uang dari kami. Sederet teguran dan sindiran ibu mertuanya ini membuat Zaidan Zhao tertunduk. "Ma, semua uang ini cepat atau lambat akan kukembalikan pada Haili Xie. Mamaku sekarang harus cuci ginjal." Mertuanya menjawab dengan dingin, "Mamaku perlu sakit ginjal. Dengan keluarga kami apa hubungannya? Kamu menganggap keluarga kami sebagai bank. Kamu tahu siapa perusahaan Haili Xie sekarang sedang kesulitan." Wanita paruh baya itu pun menegur Haili Xie. "Pokoknya uang ini jangan diberikan pada dia." Sembari mengatakan ini, wanita itu pun berjalan ke arah Zaidan Zhao untuk mengambil uang itu dengan paksa. "Ma, sudahlah," Haili Xie melarangnya dengan nada lelah. "Sudahlah, urusan kantor juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang 20 juta. Melihat ekspresi Haili Xie, Zaidan Zhao merasa semakin frustasi dengan dirinya sendiri. Perusahaan kosmetik Haili Xie sedang menghadapi krisis besar, namun ia sama sekali tidak bisa membantunya. Ia tidak bisa menjadi tiang tempat istrinya bersandar dan mengeluh.
Ketidaksukaan mertuanya pada dirinya nampaknya sudah mencapai tahap yang tidak bisa diperbaiki. Wanita itu kini marah. Aku sungguh tidak paham apa gunanya keberadaanmu di rumah ini. Suami orang lain semua bisa menumpuk kekayaan, sementara kamu malah menghabiskan uang kami. Kamu sungguh sampah yang paling buruk di antara sampah-sampah lain. Ini baru lewat jam 12 siang. Pintu tiba-tiba diketuk seseorang. Zaidan Zhao mengernyitkan alis. Ia terlihat gusar. Sementara itu, Haile Xie membuka pintu dengan wajah tidak berdaya dan malas. Nona Xie, ini bunga hari ini. Tolong terima. Ternyata yang mengetuk barusan adalah seorang kurir barang. Tangannya memegang sebuket besar mawar merah. Bunga-bunga itu terlihat sangat memanjakan mata. Melihat pemandangan itu, Zaidan Zhao mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Ia sungguh geram. Ia tahu bunga itu pemberian Steve Chen, pria yang dari dulu mengejar-ngejar Haile Xie. 3 tahun lalu, tanpa mengindahkan permohonan Haile Xie, Steve Chen bersikeras pergi sekolah ke luar negeri. Inilah yang kemudian membuat Haile Xie mencari Zaidan Zhao dan mengajaknya menikah. Tetapi 1 tahun terakhir, sepulangnya Steve Chen dari luar negeri, pria itu malah mengejar-ngejar Haile Xie lagi, bahkan dengan sangat gencar dibandingkan Zaidan Zhao yang berasal dari keluarga miskin. Steve Chen berasal dari keluarga terhormat yang cukup disegani beberapa tahun terakhir. Pria itu juga orang keuangan yang sangat handal di bidangnya. Sejak 1 tahun lalu, Haile Xie menolak kiriman bunga pertamanya. Steve Chen setiap hari selama 1 tahun malah terus bersikeras mengirimkan bunga. Kalau wanita lain yang menghadapi situasi ini, wanita itu pasti pada akhirnya luluh juga. Tetapi Haile Xie berbeda dari mereka semua. Haile Xie sepertinya sudah membulatkan hatinya untuk menjauh dari Steve Chen. Wanita itu dari dulu tidak pernah meladeni segala godaan Steve Chen. Bagi Zaidan Zhao, ini sesuatu yang amat menegangkan hati. Sayangnya, mertua Zaidan Zhao sebaliknya malah berharap anaknya bercerai dari Zaidan Zhao dan menerima cinta Steve Chen. Dengan begitu, kesulitan yang dihadapi perusahaan Haile Xie akan menemukan solusi, karena bagaimanapun juga keluarga Steve Chen sangat kuat. Pria itu pasti bisa membantunya semudah membalikkan telapak tangan. Meski begitu, Haile Xie tidak pernah memenuhi harapan ibunya. Wanita itu berkata pada kurir, "Maaf, aku tidak bersedia menerima. Kamu bawa pulang saja." Ibunya buru-buru berkata, "Steve Chen sudah berlaku seromantis ini. Mengapa kamu tidak mau menghargainya sama sekali? Sini, aku saja yang terima." Wanita paruh baya itu melangkah gembira menerima sebuket bunga itu. Melihat tingkah ibunya, Haile Xie tidak mendapat apa-apa. Hanya raut kelelahan dalam wajahnya saja yang bertambah jelas. Ma, aku mau ke bank membicarakan urusan peminjaman uang. Aku pergi dulu ya." Sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan kita akan bertemu di bab 2, Laker Club.